Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan sedikit mengenai bisnis plan dari kelompok kami yaitu pembuatan roti. Anggota dari kelompok 4 yaitu saya sendiri Hafizah Suryani dengan NIM 19031078 dan teman saya yaitu Rahmatus Syifa dengan NIM 19031101 dan juga Syifa Ananda dengan NIM 19031109. Saya akan menjelaskan mengenai bab satu pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Jadi latar belakang kami dari kelompok 4 memutuskan untuk membuat roti yaitu karena sebagian besar masyarakat kelas bawah memilih makanan hanya berpedoman pada rasa yang enak dan murah. Enak dan murah. Dua hal inilah yang menjadi prioritas utama bagi masyarakat tersebut dalam membeli makanan, tanpa memikirkan kandungan yang terdapat dalam makanan tersebut. Maka dari itu, kami dari kelompok 4 bertujuan untuk menciptakan makanan yang enak dan murah, serta bergizi jika dikonsumsi oleh masyarakat. Yang kedua ada visi dan misi. Visi dari kelompok kami yaitu menciptakan sebuah usaha yang mudah diterima masyarakat dan juga merakyat. Misinya yaitu memberikan cita rasa yang terbaik dan memberikan pelayanan yang terbaik. Tujuan usaha yaitu pertama memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, lalu menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. Yang ketiga, mewujudkan kemampuan dan kemantapan dalam berwirausaha untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat dan yang terakhir, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan mahasiswa dan masyarakat yang mampu diandalkan dan terdepan dalam berwirausaha. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ramatus Syifa. Pada Ramatus Syifa, disilahkan. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya mengenai bab 2, yaitu aspek pemasaran akan dijelaskan oleh saya, Ramatu Syifa. Nah, untuk aspek pertama yaitu mengenai produk. Produk yang kami berikan ini tidak menggunakan campuran bahan kimia yang berbahaya seperti formalin, sianida, zat beracun, dan lain-lainnya, sehingga baik untuk dikonsumsi oleh konsumen dan tidak merusak kesehatan. Selanjutnya yaitu untuk rencana usaha. Nah, di sini untuk rencana usaha ada rencana jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Untuk rencana jangka pendek sendiri, usaha bisnis roti yang kami rintis ini bertujuan untuk menambah pengalaman kerja di dalam usaha bisnis bagi kalangan sesama mahasiswa maupun bagi umum. Selain dapat meningkatkan kreativitas, juga dapat dijadikan suatu usaha yang menjanjikan untuk kehidupan masa depan dan biaya kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya itu rencana jangka menengah. Untuk rencana jangka menengah, usaha yang kami rintis ini pastinya akan kami kembangkan demi mewujudkan impian bersama, yaitu ingin menjadi seorang wirausahawan yang muda yang sukses. Strategi pasar dan pemasaran menjadi kunci awal untuk keberlanjutan usaha kami ke depannya. Yang ketiga itu rencana jangka panjang. Untuk rencana jangka panjang, setelah berhasil mendapatkan pelanggan, kami akan lebih meningkatkan mutu dan kualitas dari usaha kami ini. Tidak lupa, kami akan membangun jaringan dengan koneksi dengan wirausahaan lainnya. Selanjutnya yaitu analisis pasar. Nah, di sini untuk analisis pasar dan pemasaran usaha roti kami ada dua, yaitu target penjualan dan juga sasaran konsumen. Untuk target penjualan, usaha ini akan berlokasi di tempat yang ramai tentunya. Tempat-tempat dengan lokasi seperti ini banyak dilewati oleh masyarakat, baik masyarakat lokal maupun non-lokal, sehingga usaha kami ini mudah untuk dikenal oleh masyarakat. Yang menjadi target pasar kami yaitu masyarakat sekitar dan masyarakat pengguna jalan tempat usaha kami berdiri. Untuk sasaran konsumennya sendiri, dalam menjalankan usaha ini, sasaran pembeli kami yaitu mencakup semua kalangan masyarakat, baik kalangan bawah, menengah, maupun atas. Dari semua kalangan tersebut, sebagian besar mampu untuk membeli produk yang kami tawarkan. Karena harga yang kami berikan pun cukup terjangkau untuk semua kalangan.
Untuk selanjutnya itu strategi pemasaran. Nah, di sini untuk strategi pemasaran ada 3 strategi yang telah kami rancang, yaitu media banner, media internet, dan juga pengembangan produk. Untuk media banner yang kami maksud di sini adalah promosi ini merupakan promosi yang cukup sederhana, yaitu dengan menggunakan banner. Selain itu, menggunakan banner ini juga memerlukan biaya untuk melakukan promosi. Selanjutnya itu dengan media internet. Selain menggunakan banner, maka promosi juga dapat dilakukan dengan menggunakan media internet, seperti dapat melalui sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, ataupun blog. Nah, karena juga melihat sebagian besar masyarakat telah menggunakan media internet, sehingga masyarakat dapat dengan mudah menjangkau informasi mengenai produk kami. Yang ketiga itu mengenai pengembangan produk. Setelah melakukan promosi, tentunya kami juga harus mengembangkan produk kami. Pengembangan produk dari usaha ini dapat menambahkan rasa yang mungkin saja tidak ditemukan oleh produk-produk serupa lainnya di pasaran. Nah, hal ini kami pahami akan menambah daya jual dari produk kami. Selanjutnya itu mengenai analisa operasional. Nah, untuk rencana produksi di sini ada 3 hal yang kami perhatikan, yaitu ada kualitas, lokasi, dan juga cita rasa. Untuk kualitas sendiri, kualitas yang akan kami berikan adalah kualitas yang terbaik dengan terus menjaga dan mengamati bahan-bahan yang kita gunakan agar konsumen pun tidak kapok karena telah membeli produk kita yang memang mempunyai kualitas yang baik, baik dari segi bentuk maupun rasanya. Yang kedua, lokasi. Nah, tempat usaha yang kami rintis ialah tempat yang ramai dilalui oleh orang atau tempat kumpul orang-orang, agar konsumen dapat dengan mudah mengakses tempat usaha kami. Selanjutnya yaitu cita rasa. Dalam mengontrol cita rasa produk dari usaha kami ini agar dapat dinikmati oleh konsumen dengan rasa yang enak, maka kami melakukan proses yang baik dan bahan baku yang akan kita pakai sampai proses pengemasan yang baik. Guna mempertahankan cita rasa dari produk kami dan tak lupa kami menggunakan bahan baku yang memang mempunyai kualitas yang baik agar para konsumen puas dengan produk yang akan nantinya kami tawarkan. Selanjutnya yaitu analisa pendukung bisnis. Setelah kita menjabarkan apa saja tadi rencana produksinya, selanjutnya yaitu analisa pendukung bisnis. Bisnis itu akan berjalan dengan lebih besar apabila ada pendukung bisnis. Di sini kami telah menyampaikan ada 3 analisa pendukung bisnis, yaitu distributor, pelaku bisnis, dan juga pelaku bisnis lainnya. Nah, untuk distributor ini sendiri, agar usaha ini dapat bertahan dan berjalan dengan baik, maka kami akan melakukan kerjasama dengan distributor bahan baku, sehingga bahan-bahan dari roti kami ini akan lebih mudah untuk didapatkan. Namun untuk sejauh ini belum ditemukan distributor yang tepat. Yang kedua yaitu pelaku bisnis. Nah, dalam bisnis jual roti kami ini tidak memerlukan sumber daya manusia yang ahli dan skill yang khusus seperti sarjana ataupun predikat lainnya. Akan tetapi yang diperlukan adalah orang yang mau bekerja secara tekun, telaten, sabar, kerja keras, dan orang yang cukup kreatif karena bisnis tak cukup hanya dengan bekerja keras, namun kita juga memerlukan pemikiran-pemikiran atau ide cemerlang yang mampu membuat usaha kita semakin berkembang. Yang ketiga itu pelaku bisnis lainnya. Kita pun harus memiliki hubungan baik dengan pelaku bisnis lainnya. Karena apabila kita tidak mempunyai hubungan baik, maka bisa saja usaha kita tidak disenangi sehingga dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT adalah analisis yang sangat dibutuhkan ketika kita akan memulai suatu usaha. Nah, untuk pertama itu segi strength atau kekuatan. Di sini kami memiliki ciri khas tersendiri, memiliki rasa yang enak dan juga harga yang terjangkau, serta kami memiliki topping-topping yang berkualitas. Selanjutnya untuk W atau weakness, kelemahan. Nah, untuk kelemahan sendiri itu yang kami khawatirkan yaitu yang pertama tidak cocok bagi orang yang tidak suka roti maupun makanan yang manis, terkendala dalam hal produksi, kurangnya modal, dan juga harga bahan baku yang tidak stabil. Yang ketiga ada opportunities ataupun kesempatan. Nah, di sini pertama yaitu biasanya roti ini digemari sebagian masyarakat. Ciri khas menu roti yang kami sediakan itu fresh dalam keadaan segar dan juga budaya masyarakat yang konsumtif. Selanjutnya ada T atau threatening ataupun ancaman. Di sini ada yang pertama itu adanya saingan dalam produk yang sama di pasaran dan juga harga bahan baku yang sewaktu-waktu bisa naik dan dapat menyebabkan kenaikan harga roti yang mungkin dapat mengurangi pembeli. Sekian penjelasan saya, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi penjelasan dari Ramatu Syifa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syifa Ananda. Kepada Syifa Ananda, disilakan.
Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya itu bab 4 mengenai analisa keuangan. Next. Yang pertama itu ada modal awal. Jadi bagi pelaku usaha itu penting bagi kita untuk memperhitungkan modal awal yang akan kita gunakan untuk memulai kegiatan bisnis atau usaha yang akan kita jalankan. Nah, karena modal ini adalah salah satu aspek penting dalam memulai bisnis atau usaha yang akan kita jalankan ini. Nah, adapun modal awalnya yang pertama ini setelah perhatikan di PPT depan semuanya, itu pertama ada modal awal yang dapat digunakan dalam jangka panjang. Nah, di sini di tabel ini dapat diperhatikan bahwa total modal awal yang kita perlukan itu sebesar 621.000. Nah, selanjutnya dapat juga dilihat pada modal awal yang dapat digunakan dalam jangka pendek. Nah, dalam tabel ini sudah kita rincikan itu total yang kita butuhkan untuk modal awal yang digunakan dalam jangka pendek yang maksimalnya 3-7 hari ini berkisar sekitar 297.000. Lanjut, jadi total untuk modal awal, kebutuhan jangka panjang dan juga kebutuhan jangka pendek itu adalah 621.000 ditambah dengan 297.000 itu sama dengan 918.000 rupiah untuk modal awal pembuatan roti kita ini. Kemudian rencana pendapatannya. Untuk rencana pendapatannya ini, untuk target penjualan roti itu ada 30 pieces per hari untuk asumsi kita. Jadi untuk roti bakar ice cream ini, untuk penjualan satu piecesnya 5.000 dikali 30, berarti untuk total penjualan per harinya itu adalah 150.000. Nah, kemudian ada bab 5 yaitu penutup. Yang pertama yaitu rencana pengembangan usaha. Nah, sebagai wirausaha yang baik, kami tidak akan membiarkan usaha ini berjalan secara mendatar. Nah, kami akan terus mencoba memperbaiki kualitas pekerjaan kami agar para peminat atau konsumen puas atas pelayanan dan cita rasa roti yang kami buat. Karena apabila kualitas roti yang kami ini tidak tingkatkan, kemungkinan besar usaha ini tidak akan maju dan terancam bangkrut. Kesimpulannya, menurut kami usaha ini dapat berkembang dan akan mencapai keberhasilan. Kami sangat yakin bahwa usaha ini akan maju dan terus berkembang karena dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas dalam menjalankan setiap pekerjaan. Kami sadar bahwa usaha ini tidak akan langsung berkembang pesat, tapi kami akan terus berjuang untuk terus menjalankan dan mengembangkan usaha ini. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi pemaparan dan perincian dari bisnis plan yang telah kami buat dari kelompok 4, yaitu bisnis plan pembuatan roti. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga kita mahasiswa dapat memiliki pemikiran wirausaha yang cemerlang dan selanjutnya akan mandiri secara finansial setelah melakukan latihan wirausaha ini. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.